Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfi Baroka dari Prodi PGMI Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum tentang ciri-ciri daun pada tumbuhan biji spermatopita untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA SD atau MI. Tumbuhan biji atau nama latinnya spermatopita merupakan tumbuhan tingkat tinggi di antara golongan tumbuhan lainnya. Tumbuhan yang ada di alam dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama tumbuhan belah, Schizopita, yang kedua tumbuhan talus, Talopita, yang ketiga tumbuhan lumut, Bryophyta, yang keempat tumbuhan paku, Pteridophyta, yang kelima tumbuhan biji, Spermatopita. Tumbuhan biji, Spermatopita, dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ciri-ciri yang paling menonjol dari tumbuhan biji Spermatopita adalah mempunyai biji atau mempunyai bunga. Di samping ciri-ciri yang lain itu sebabnya maka diberi nama tumbuhan biji Spermatopita karena ciri yang menonjol tersebut. Selain itu, tumbuhan biji Spermatopita juga dapat dikatakan sebagai tumbuhan bunga, Anthophyta. Ciri-ciri daun tumbuhan biji berarti meliputi ciri-ciri daun tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang membedakan ciri-ciri daun monokotil dan dikotil terutama pada bentuk tulang daun dan pangkal daun waktu menempel pada batang. Mengenai bentuk daun yang diamati, ada pada daun tunggal dan ada daun majemuk. Tepi daun, ada yang rata dan ada yang bergerigi. Bentuk helai daun ada yang oval, memanjang seperti jari, panjang seperti pita. Bentuk tulang daun ada yang menyirip, menjari, melengkung, dan ada yang sejajar. Pangkal daun menempel pada batang, ada yang menggunakan tangkai, dan ada yang melebar membungkus batang sebagai pelepah. Yang pertama kita akan bahas adalah famili dari tumbuhan monokotil. Yang pertama dari famili Arecaceae atau suku pinang-pinangan. Salah satu yang masuk dalam suku ini yaitu kelapa, di mana hampir semua bagian tumbuhan kelapa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Air kelapa yang mempunyai kandungan manfaat besar, buahnya yang digunakan sebagai bahan masakan, dan bahkan di Maluku kelapa digunakan untuk membuat sagu, di mana sagu adalah makanan pokok di sana. Famili dari tumbuhan monokotil yang kedua adalah Musaceae atau suku pisang-pisangan. Suku ini bermanfaat sebagai sumber pangan, bahan tali, tanaman hias, dan lainnya. Contohnya saja pisang emas, pisang kulit tipis, pisang raja, dan pisang ambon yang mempunyai rasa enak serta biasa dikonsumsi oleh manusia serta mengandung banyak manfaat. Famili dari tumbuhan monokotil yang ketiga adalah Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Rempah-rempah khas Indonesia seperti jahe, kencur, kunyit, laos, temu hitam, dan temulawak merupakan beberapa contoh dari suku jahe-jahean atau Zingiberaceae yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat atau bumbu masak. Famili yang keempat adalah Poaceae atau Graminae dari suku rerumputan. Padi yang kita tahu merupakan makanan pokok bagi orang Indonesia yang masuk ke dalam famili Poaceae atau Graminae. Selain padi, terdapat juga jagung, sei, mais, dan gandum Tritinium sativum yang mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Yang kedua, kita akan membahas famili dari tumbuhan dikotil. Yang pertama dari keluarga Euphorbiaceae, suku getah-getahan, merupakan tumbuhan herba, berkayu, dan bergetah, batangnya menjalar atau membelit. Contohnya adalah ketela, pohon, dan karet. Lalu famili yang kedua adalah dari Rutaceae atau jeruk. Daunnya mengeluarkan aroma yang sangat khas. Contohnya adalah jeruk bali dan jeruk nipis.
Nah, sedangkan mangga masuk ke dalam famili Anacardiaceae, merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus berdu atau pohon. Daun tunggal atau majemuk tersebar. Famili dari tumbuhan dikotil berikutnya adalah dari Papilionaceae atau suku kacang-kacangan. Tanaman semak berbatang tegak atau merambat, bunga berbentuk seperti kupu-kupu, pada akar terdapat bintil yang merupakan simbiosis dengan bakteri. Contohnya adalah kacang panjang. Nah, yang terakhir adalah daun ubi jalar yang termasuk dalam famili Convolvulaceae. Famili Convolvulaceae merupakan familia yang habitusnya berupa herba, ternak, semak, berduk, dan pohon akuatik batang berongga. Hidup di darat yang lembab, batang berair dan berongga. Daun berbentuk tombak. Jadi kesimpulannya adalah setelah saya mengamati dari beberapa daun tumbuhan monokotil dan beberapa daun tumbuhan dikotil adalah bahwa ciri-ciri daun pada tumbuhan monokotil itu memiliki bentuk yang memanjang dan memiliki tulang daun yang sejajar. Sedangkan ciri-ciri daun pada tumbuhan dikotil itu memiliki bentuk yang melebar dan memiliki tulang daun yang menjari atau menyirip. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.